Liverpool adalah sebuah klub sepak bola profesional asal Inggris yang didirikan pada tahun 1892. Liverpool kemudian bergabung dengan Football League di tahun berikutnya dan sejak pembentukannya memainkan pertandingan kandang mereka di Stadion Anfield yang terletak sekitar 4,8 km dari pusat kota. Pada kompetisi domestik, Liverpool telah memenangkan 19 gelar Liga, 8 Piala FA, 9 Piala Liga dan 16 Community Shield FA. Pada kompetisi internasional, Liverpool telah memenangkan 6 Piala Eropa, 3 Piala UEFA, 4 Piala Super UEFA yang merupakan rekor terbanyak di Inggris, serta 1 Piala Dunia antar klub FIFA. Liverpool memantapkan dirinya sebagai salah satu klub besar di tingkat domestik serta Eropa pada era 1970-an dan 1980-an, ketika Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, dan Kenny Dalglish memimpin klub untuk meraih 11 gelar Liga dan 4 Piala Eropa. Dalam sepanjang sejarah Premier League, Liverpool termasuk salah satu dari 6 tim yang belum pernah terdegradasi. Liverpool juga merupakan salah satu klub terkaya dan memiliki supporter yang cukup banyak di seluruh dunia. Liverpool pernah menerima anugerah dari World Soccer Magazine sebagai Team of the Year pada tahun 2001 dan 2005, serta gelar BBC Sports Personality of the Year Team pada tahun 1977, 1986 dan 2001. Liverpool adalah klub terbaik Inggris abad ke-20 menurut International Federation of Football History and Statistics. Untuk tingkat dunia, Liverpool berada di urutan ke-7 sebagai klub terbaik abad ke-21 setelah Barcelona, Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Inter Milan, dan Bayern Munchen. Memasuki era 90-an hingga 2000, Liverpool selalu berada di bawah bayang-bayang Manchester United dan Arsenal yang secara bergantian merajai kasta tertinggi Liga Inggris. Hingga pada tahun 2004, manajemen klub mendatangkan pelatih anyar asal Spanyol, Rafael Benitez. Rafael Benitez datang ke Liverpool setelah berhasil membawa Valencia menjadi juara Liga Spanyol 2 kali berturut-turut, dan juara Piala UEFA pada musim 2001-2002. Dengan prestasi Benitez tersebut, membuat asa Liverpoolian untuk kembali merajai sepak bola Inggris semakin membara. Sayang, semua tak sesuai ekspektasi. Liverpool terseok-sewok selama menjalani musim tersebut. Mereka tak pernah mampu menang melawan tim papan atas Liga Inggris saat itu. Dengan skuad yang bisa dibilang bagus, Liverpool tak mampu bersaing dengan Chelsea, MU, dan Arsenal. Di tingkat Eropa, Liverpool hanya mampu menjadi runner-up grup, dan hampir tak lolos ke putaran 16 besar Liga Champions musim itu. Lantas, bagaimana bisa Liverpool merajai Eropa pada musim itu? Dalam sepak bola, selain taktik, juga diperlukan keberuntungan dan keajaiban. Sejatinya, ada 2 kejadian magis utama dari Liverpool di Liga Champions musim itu. Laga terakhir babak grup dan laga final. Di babak grup, kekalahan 0-1 lawan AS Monaco di matchday kelima membuat The Reds harus menang berselisih 2 gol lawan Olympiakos di laga terakhir grup agar bisa lolos ke fase gugur. Akan tetapi, Olympiakos justru yang lebih dulu cetak gol lewat Rivaldo dan unggul 1-0 saat jeda babak. Liverpool langsung menyamakan kedudukan lewat Florence Sinama-Pongole pada menit ke-47 setelah ia masuk pada jeda babak. Memasuki 10 menit terakhir laga masih imbang 1-1. Neil Andrew Mellor mencetak gol pada menit ke-81. Liverpool unggul 2-1. Saat itu The Reds butuh 1 gol lagi. Steven Gerrard kemudian jadi pahlawan, mencetak gol voli keras kaki kanan pada menit ke-86. Dan membawa Liverpool lolos ke fase gugur. Liverpool melawan Bayer Leverkusen dari Jerman di babak 16 besar. Liverpool memimpin pada leg pertama di Anfield ketika Garcia mencetak gol di menit ke-15. Riise mencetak gol dari tendangan bebas di menit ke-35 untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 untuk The Reds. Dietmar Hamann menambahkan gol ketiga Liverpool di babak kedua. Sebuah kesalahan di menit-menit terakhir oleh penjaga gawang jersey Dudek membuat Leverkusen mencuri 1 gol, dan membuat skor menjadi 3-1 hingga pertandingan berakhir. Leg kedua di kandang Leverkusen, Stadion Bay Arena selesai dengan skor yang sama.
Dua gol cepat berturut-turut di babak pertama dilesakan oleh Luis Garcia. Satu gol dari Barros di babak kedua membuat The Reds menjauh dengan skor 3-0. Meskipun Jacek Krzyzewski mencetak gol di akhir pertandingan, Liverpool mampu mengunci pertandingan, kembali dengan skor 3-1. Skuad Benitez menang dengan agregat 6-2, dan berhak melaju ke babak perempat final. Di babak 8 besar, Liverpool bertemu tim asal Italia, Juventus. Ini adalah pertama kalinya kedua klub bertemu sejak bencana Stadion Heysel di final Piala Champions 1985, di mana 39 orang, banyak di antaranya pendukung Juventus kehilangan nyawa. Liverpool yang bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama di Stadio Anfield, memimpin lebih dulu pada menit ke-10 ketika Sami Hyypiä mencetak gol memanfaatkan sepak pojok. Pemain yang baru didatangkan Liverpool musim itu Luis Garcia, menambahkan gol kedua 15 menit kemudian. Juventus membalas di babak kedua, ketika kiper Liverpool Scott Carson membiarkan sundulan Fabio Cannavaro menyelinap masuk ke gawangnya. Hingga akhir pertandingan, Juve tidak mampu mencetak gol kedua dan pertandingan pun berakhir dengan skor 2-1, untuk kemenangan tuan rumah. Liverpool akhirnya melaju ke semifinal setelah mampu menahan imbang tuan rumah Juventus dengan skor 0-0 di Stadio delle Alpi Turin. Liverpool menghadapi Chelsea di semifinal. Ini laga yang paling menentukan bagi The Reds, sebab, dalam 3 kali pertemuan di musim itu, Liverpool selalu kalah oleh Chelsea. Pertandingan leg pertama, Chelsea bertindak sebagai tuan rumah. Bermain di Stadion Stamford Bridge, pertandingan berjalan ketat, kedua tim sama-sama hampir mencetak gol di awal-awal laga. Riise dan Barros menyia-nyiakan peluang untuk Liverpool, sementara Didier Drogba dan Frank Lampard juga memiliki peluang untuk membawa Chelsea memimpin. Sayang, peluang-peluang tersebut tak mampu dimaksimalkan oleh kedua tim. Babak kedua berjalan monoton. Serangan yang mudah ditebak dari kedua tim, membuat skor sama kuat 0-0 tak berubah hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Meski gagal mencetak gol tandang, Benitez yakin Liverpool akan melaju setelah leg kedua di Anfield. Kami memiliki pendukung yang sangat baik, mereka akan bersama kami di Anfield dan kami harus menang, ujar Benitez. Leg kedua berlangsung pada tanggal 3 Mei 2005. 4 menit laga berjalan, Chelsea dikejutkan oleh gol cepat Luis Garcia. Berawal saat Barros berhasil menembus pertahanan rapat Chelsea, bola sepakannya mampu dihalau Peter Cech. Kemelut terjadi di depan gawang The Blues. Luis Garcia dengan cepat meneruskan bola liar ke arah gawang Chelsea. Meski bola belum sepenuhnya masuk karena mampu dihalau kapten Chelsea, John Terry, namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Di sisa pertandingan, Liverpool sibuk menahan gempuran serangan Chelsea. Peluang terbaik The Blues datang di menit terakhir, ketika tendangan voli Eidur Gudjohnsen melebar dari gawang Liverpool. Kemenangan 1-0 Liverpool bertahan hingga akhir pertandingan. The Reds melaju ke final Liga Champions pertama mereka sejak 1985. Seusai laga, pelatih Chelsea, Jose Mourinho mengkritik ofisial pertandingan. Tidak ada yang tahu apakah tembakan itu melewati garis. Tetapi mereka layak berada di final dan patut memenangkannya, ujar Mourinho. Pada tanggal 25 Mei 2005, laga final Liga Champions antara Liverpool melawan AC Milan dilangsungkan di Stadion Atatürk Olimpik, Istanbul, Turki. Pertandingan tersebut menjadi laga final ke-13 sejak format baru Liga Champions bergulir. Kala itu, AC Milan adalah tim yang sangat ditakuti di Eropa. Bermaterikan pemain-pemain hebat seperti Andrea Pirlo, Ricardo Kakà, Andrei Shevchenko, serta sang kapten Paolo Maldini, membuat misi Liverpool untuk juara seperti mustahil terjadi. Benar saja, pertandingan baru berjalan 1 menit, sang kapten Milan, Paolo Maldini, membawa i Rossoneri unggul 1-0 lewat gol tembakan first time memanfaatkan tendangan bebas Andrea Pirlo. Kaget! Itu yang dirasakan para pemain Liverpool pasca gol Maldini. Gol itu seolah menjadi keran bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti. Sebab, Hernan Crespo, pemain yang dipinjam dari Chelsea, kembali menambah pundi-pundi gol Rossoneri pada menit ke-39 dan 1 menit jelang babak pertama usai. Milan unggul 3-0 di babak pertama.
Seolah mimpi The Reds untuk akhiri puasa trofi kejuaraan paling bergengsi antar klub seantero Eropa selama 21 tahun itu telah sirna. Para pemain memasuki lorong ganti dengan mental tertekan setelah apa yang terjadi di babak pertama. Sepertinya harapan itu hilang. Namun, dalam kondisi tertekan, sang pelatih The Reds, Rafa Benitez memekikkan kata-kata penyemangat untuk anak asuhnya. Benitez membangkitkan kembali semangat para pilar Liverpool agar mereka mampu menjadi pahlawan dan tetap menegakkan kepala untuk para supporter. Kata-kata penyemangat sang pelatih ternyata meresap ke dalam benak para pemain. Memasuki babak kedua, hanya dalam tempo 15 menit, Liverpool mampu menjebol gawang Milan. Adalah sang kapten Steven Gerrard, yang mampu menginisiasi kebangkitan timnya dengan lesatan gol dari tandukan, menerima umpan John Arne Riise. Gol tandukan yang tak mampu dijangkau Dida. Gol yang membuat harapan itu kembali ada di hati para supporter The Reds malam itu. Gol yang seakan membakar kembali semangat para pemain Liverpool. Sebab, 2 menit berselang, pemain asal Republik Ceko, Vladimir Smicer, kembali menggetarkan gawang AC Milan lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. The Reds menipiskan skor menjadi 2-3. Kondisi yang membuat gugup pertahanan Milan, dan membuat kesalahan dengan melanggar Steven Gerrard di kotak terlarang. Wasit menunjuk titik putih, tendangan penalti diberikan untuk Liverpool. Xabi Alonso maju sebagai Algojo. Itu adalah penalti pertama dalam karir profesionalnya. Alonso sempat gagal mengeksekusi penalti akibat ditepis Dida. Namun, dia sukses menyambar bola muntah. Jala Dida kembali bergetar untuk ketiga kalinya. Papan skor menunjukkan 3-3. Pemain dan supporter Liverpool seperti hidup kembali dari kematian. Tak ada yang menyangka Liverpool mampu menyamakan kedudukan. Skor imbang bertahan hingga waktu normal berakhir. Ketegangan belum berakhir. Laga dilanjutkan ke babak 2 kali 15 menit. Babak yang terasa sangat panjang bagi Liverpool. Setelah mencetak gol ketiga, kami dalam kondisi bagus, tapi Milan seperti singa yang terluka. Mereka kembali dan jauh lebih mengerikan. Kami harus bertahan mati-matian untuk harapan yang baru kami dapatkan. Sejak gol ketiga itu sampai peluit akhir, pertandingan terasa sangat panjang, dan mereka bisa saja mencetak gol. Ujar pencetak gol ketiga The Reds, Xabi Alonso. Akhirnya, dengan ketegangan super tinggi, Liverpool mampu bertahan hingga babak adu penalti. Dan sekali lagi, Dewi Fortuna benar-benar menaungi Liverpool malam itu. Kiper Liverpool jersey Dudek tampil bagai Spiderman dengan menepis 2 Algojo Milan, Andrea Pirlo dan Andrei Shevchenko. Para pemain dan ofisial Liverpool tumpah ke lapangan, menyambut kemenangan dramatis itu. Seluruh pemain antara percaya atau tidak, larut dalam kebahagiaan. Keajaiban di Istanbul. Malam yang tak akan pernah dilupakan dalam karir sepak bola mereka.